A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, dan iku sebagian dari manusia, man utawi orang, yakulu yang berkata dia orang ini namanya Ayas ibnu Abi Rabi'ah al-Mahzumi. Jadi Ayas ibnu Abi Rabi'ah al-Mahzumi itu diambil dari tafsir Tanwirul Mikbas. Amanah, beriman kami billah, kepada Allah. Fa'idha udhiya, maka ketika disakiti sopo man filah, di dalam urusan Allah, ja'ala, maka menjadikan sopo man fitnatan nas, pada gangguannya manusia. Jadi gangguannya manusia yang merintangi dia itu, ka'adzabillah, seperti seksanya Allah. Jadi sebagian dari manusia itu ada orang yang namanya adalah Ayas ibnu Abi Rabi'ah al-Mahzumi. Dia mengatakan kami beriman pada Allah, ngakunya sebagai orang beriman, dan konsekuensi sebagai orang beriman itu adalah dirintangi, digegeri, dihina, dan lain-lain. Itu konsekuensinya seperti itu. Ya, la ya'ti alaikum rajulun, la ya'ti rajulun bimisli ma ji'ta bihi illa udhiya. Jadi tidak datang seorang pun yang datang dengan membawa apa yang kamu bawa Muhammad, pasti disakiti. Atau dalam riwayat lain udhiya, dimusuhi. Jadi dia ini mengaku sebagai orang beriman. Lah biasanya kalau orang itu ngaku beriman dan kondisinya mayoritas, itu biasanya dimusuhi. Ya, celananya di atas mata kaki, dilokno kebanjiran. Pakai jilbab dibilang banyak kutunya, apalagi enggak rokokan dibilang bencong, kan gitu kan. Padahal yang rokokan itu rata-rata bencong. Padahal aslinya seperti itu. Sampeyan delok bencong-bencong lah rokokan kabeh. Berarti nek lanang rokokan berarti ya ngono kuwi. Jadi pada saat dia disakiti oleh manusia, termasuk dihina, dirasani dan lain-lain, dia menjadikan gangguan dari manusia itu seperti seksanya Allah. Jadi tidak tahan dia, ngakunya beriman, tapi pada saat disakiti di dalam netepi agamanya Allah itu, dia menganggap itu adalah seksanya Allah, padahal itu cuma olok-olok dari manusia. Iya, kalau seksanya Allah, orang kalau disekta sudah tidak bisa lari, mau apa. Tapi kalau hanya dirasani,
diilokno apa meneh, ya dicaci maki, dikucilkan, Allah wong podo-podo mangan segone ya kok. Harusnya kan seperti itu. Tapi orang ini enggak. Hanya dengan dirasani, dihina, dicaci maki itu seolah-olah dia itu paling menderita sedunia. Nah, itu. Jadi menjadikan fitnahnya manusia itu seperti seksanya Allah. Itu. Sehingga pada akhirnya dia jadi orang beriman itu yang enggak apa? Enggak serius. Enggak serius. Kok wayahe rokokan yo rokokan. Ya. Waktunya nanti melakukan pelanggaran juga ikut pelanggaran. Kalau perempuan ya waktunya lepas jilbab dilepas jilbabnya. Itu orang ngakunya beriman tapi modelnya seperti itu ada. Ya, modelnya seperti itu ada. Wala in jaa, dan niscaya seandainya datang apa nasrun, suatu pertolongan lil mukminin, untuk orang-orang beriman, min rabbika, dari Tuhan kamu Muhammad. Terus orang-orang beriman itu memperoleh jaraan. Jadi lain ja'a nasrun lil mukminin min rabbika faghonimu. Nah, terus mereka dapat jaraan. Layakulana, niscaya berkata sungguh dia orang, niscaya berkata sungguh dia orang, ina sesungguhnya kami man, iku kuna ada kami, iku ma'akum bersama kalian orang-orang beriman. Terus njaluk bagian, modele ngono kuwi. Terus njaluk bagian, ya ngaku beriman tapi waktunya melanggar ya melanggar, waktunya bergaul dengan orang kafir ya bergaul dengan orang kafir, nakal bersama kan gitu kan. Lah seandainya datang pertolongan untuk orang-orang beriman dari Tuhanmu Muhammad, terus orang beriman dapat jaraan, nah, dia akan mengatakan sungguh kami bersama kalian. Terus aku kayak ono bagian, ngono modele. Ya, modelnya seperti itu. Jadi inna kuna ma'akum fil iman fa asrikuna fil ghanimah. Jadi kalau soal beriman, aku kan beriman seperti kalian. Lah sekarang kan ada jaraan, ya tolong aku dikasih bagian. Model apa orang macam ini? Ya model-model munafik, model-model munafik. Lalu Allah mengatakan, awalaisa, apakah tidak ada? Kalau bahasa sederhananya, bukankah? Sapa Allahu, Allah iku bi'a'lama, mengetahui sapa Allah, bi'a'lama bimakna bi'alimin, ya. Bima terhadap apa-apa fi suduril alamin, di dalam dadanya seluruh alam. Jadi bukankah Allah itu maha tahu terhadap isi hati makhluk seluruh alam? Artine apa dhek gak izin? Ngono lho. Apa dhek gak izin? Ya. Ngelakoni agama sak karepe dhewe, sak enake dhewe, bareng enek acara bagi-bagi jaraan minta
bagian. Ya. Bukankah Allah itu maha tahu terhadap isi hati makhluk seluruh alam? Jawabnya iya, Allah maha tahu. Ya. Jadi dengan seperti itu sama saja dia nipu Allah. Ya kalau nipu sesama manusia, aku mbujui sampean, itu ada kemungkinan berhasil karena sampean manusia biasa. Lah iki ngapusi Gusti Allah, mbujui Gusti Allah. Ada ndak kemungkinan berhasil? Ndak. Berarti ya sak bodoh-bodone wong ya ngene iki. Ya bodoh ya tidak tahu malu. Ya bodoh ya tidak tahu malu. Walaya alamana dan niscaya akan mengetahui sungguh sapa Allahu Allah mengetahui aladina pada orang-orang amanu yang beriman mereka terhadap isi hati mereka. Walayak lamana dan niscaya akan mengetahui sungguh sapa Allah al munafikin pada orang-orang munafik, dan niscaya Allah akan mengetahui sungguh secara lahiriah isi hati orang-orang yang beriman, dan Allah juga akan mengetahui sungguh ya isi hati orang-orang munafik dengan cara diberi cobaan ya. Pergi dari rumah misalnya bawa Al-Quran, ditanya temannya, isinya apa tasmu? Enggak kok, rokok isinya kok. Arep muni Al-Quran ngono gak wani. Lah, dengan seperti itu nanti Allah tahu secara lahir isi batinnya. Ini orang iman betulan apa orang munafik. Bisa dipahami ya. Waqala dan berkata sopo aladina orang-orang kafaru yang kafir mereka. Ini kafir Mekah, contohnya ya Abu Jahal dan kawan-kawan. Jadi Abu Jahal dan kawan-kawan berkata liladina kepada orang-orang amanu yang beriman mereka, ittabi'u mengikutilah kalian sabilana pada jalan kami artinya agama kami. Jadi sabilana bimakna dinana. Wal nahmil dan akan menanggung kami khotoyakum pada dosa-dosa kalian. Ini omongannya orang kafir kepada orang beriman, modelnya seperti ini. Ya. Modelnya seperti ini. Jadi orang-orang kafir Mekah termasuk Abu Jahal dan kawan-kawan itu berkata kepada orang-orang beriman, ikutlah kalian pada jalan hidup kami atau agama kami. Nanti perkara dosa kalian kami yang tanggung. Ya, perkara dosa ndak usah khawatir, dosa kalian nanti kami yang tanggung. Ya, seperti itu. Ayo ikut kami saja, kita senang-senang kan gitu kan. Wah dosa, ndak usah khawatir soal dosa, nanti dosa kalian kami yang
Tanggung, wong yang ngajak kami kok. Ya kan? Ora usah kuwatir, engko perkara dosamu aku sing nanggung. Mereka ngomong seperti itu karena memang mereka tidak percaya kalau ada dosa. Mereka ngomong seperti itu karena memang tidak percaya kalau ada dosa. Lah kita itu sekarang ya kelihatannya loh ya, kita hidup di zaman yang mana dosa itu sudah tidak dianggap dosa. Kita ngomong dosa ke orang kafir, mereka tidak peduli. Bahkan kita diajak, ayo seneng-seneng bareng, engko perkara akhirat dipikir keri, dipikir mburi. Lah dosamu tak tanggungi wong sing ngejak aku. Ngono kuwi. Lah sampean aja percaya nek diomongi ngono kuwi. Ya temen ya dosaku mbok tanggung ya. Wis padha bodhone. Tenan wis padha bodhone nek ngono. Ya. Allah menjawab, wama dan tidak ada hum utawi mereka orang-orang kafir iku bihamilin orang-orang yang menanggung min khotoyahum dari dosa-dosa mereka orang beriman. Lah umpama orang beriman itu terpengaruh betul, ikut syirik betul, ikut maksiat betul, ya ndak ada ceritanya orang kafir mau menanggung dosanya orang beriman. Ndak ada ceritanya orang lain menanggung dosanya orang lain. Ndak bisa nanti di akhirat, ya Allah yang ngajak saya kan dia. Katanya dosa saya mau dia yang tanggung. Yo ndak bisa seperti itu. Ya, ndak bisa seperti itu. Ya, nanti mereka pun di akhirat akan ngomong, loh, aku kan sak dermo ngajak. Ya kan? Salah ya awakmu gelem. Ya seperti itu. Aku kan mau ngajak. Ya, salah ya awakmu gelem tak ngajak. Berarti sing salah sapa? Ya awakmu salah ya gelem. Itu min sayin pada sesuatu pun. Jadi min sayin itu jar majrur fi mahalli nasbin. Ya, li'anahu maf'ul bih, ya. Inahum sesungguhnya mereka orang-orang kafir iku lakadipun niscaya orang-orang yang bohong, niscaya orang-orang yang bohong. Wis ngapusi. Terus kalian maksiat terus nggak ada dosa karena ditanggung orang lain, oh nggak bisa. Walayah miluna dan niscaya akan menanggung sungguh mereka orang kafir askolahum pada dosa-dosa mereka sendiri maksudnya. Jadi askolahum bimakna auzarohum yaumal qiyamah wa askolan dan beberapa dosa. Jadi wa askolan ini dosanya orang lain. Ma'askolihim bersama dosa-dosa mereka orang kafir. Jadi mereka orang kafir yang mengajak orang lain untuk melakukan kemaksiatan, mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikuti mereka bersama dosa-dosa mereka. Berarti dosane double. Ya. Jadi
biqaulihim lil mu'minin ittabi'u sabilana wa itlalihim muqallidihim. Jadi karena mereka mengatakan kepada orang iman wal nahmil khotoyakum, itu dosa, ya, itu dosa. Yang kedua, karena mereka menyesatkan pengikut-pengikut mereka, itu juga dosa. Walayus aluna, dan niscaya akan ditanya sungguh mereka yaumal kiamah, di hari kiamat. Ama dari apa-apa, ditanya itu maksudnya dimintai pertanggung jawaban. Kanu yang ada mereka iku yaftarun, ngarang-ngarang mereka. Kalau bahasa Jawanya itu gawe-gawe goroh, membuat-buat kedustaan mereka. Dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat tentang apa saja yang mereka membuat kedustaan. Membuat kedustaan itu artinya nggawe aturan sing ora sesuai aturane Allah Rasul. Itu. Jadi perbuatan maksiatnya dosa, terus diikuti oleh orang lain, mereka juga ketambahan dosa. Yang ketiga, yaitu tadi, segala bentuk kebohongan yang mereka ciptakan juga dimintai pertanggung jawaban. Wah, akeh dosane. Ya, dosanya banyak. Jadinya banyak itu. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh telah mengutus kami Allah Nuhan pada Nabi Nuh ila qaumihi, pada kaumnya Nabi Nuh. Fala bisa, maka menetap sapa Nuh fihim, di dalam kalangan mereka, alfasanatin 1000 tahun, ila kecuali khamsina 50, apanya aman tahunnya. Jadi Nabi Nuh itu diutus di usia 40 tahun. Kemudian menjalankan tugas sebagai Rasul selama 950 tahun, ya. Kemudian hidup setelah banjir itu 60 tahun. Itu dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir. Saya baca ya. Ani Bani Abbas qala Bu Isa Nuhun wa huwa li arba'ina sanatan. Jadi Nabi Nuh itu diutus di usia 40 tahun. Wala bisa fi qaumihi alfasanatin illa khamsina ama. Dia menetap di kaumnya selama 1000 tahun kecuali 50 tahun, berarti 950. Wa asa ba'dat tufan sitina ama, terus hidup setelah terjadi banjir selama 60 tahun. Hatta kasuron nas wa fasu, sampai manusia banyak lagi dan menyebar luas lagi ke penjuru dunia. Itu berarti usianya 40 ditambah
berapa? Ditambah 60. Hitungan diri. Hah? 1050 tahun. Nah, kemudian jarak Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu kurang lebih 1000 tahun. Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu kurang lebih 1000 tahun. Kalau tidak salah itu ada 10 generasi. Kemudian Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim itu jaraknya kurang lebih 2640 tahun. 2640 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa itu kurang lebih 565 tahun. Kemudian Nabi Musa sampai ke Nabi Isa berapa tahun? 1920 tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 569 tahun. Nabi Muhammad sampai sekarang berapa tahun? 1446 tahun kalau dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Berarti umure donya piro? Itu dihitung dari Nabi Adam. Sementara sebelum Adam diciptakan, langit bumi itu sudah ada. Iblis saja pada saat Adam diciptakan itu usianya sudah 2000 tahun. Ya. Pada saat Adam diciptakan, iblis usianya sudah 2000 tahun. Belum nenek moyangnya iblis. Berarti dunya wis tuwa. Wis tuwa. Ya. Nek menungso saiki wis umur 70 wis apik wis. Wis gak kena kencing manis, diabetes karo gagal ginjal wis apik. Fa'akhadhahum maka mengambil atau menimpa hum pada mereka kaum Nuh yang kafir. Apa atufan? Tufan itu banjir, ya banjir besar. Jadi langitnya hujan, buminya mengeluarkan air. Wahum dan utawi mereka kaumnya Nabi Nuh, iku dzalimun orang-orang yang menganiaya. Menganiaya maksudnya musyrikun, orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Tuh. Jadi zalim itu adalah waqfus syai' fi ghairi mahallih. Jadi zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Ya. Kaki ditaruh meja itu zalim. Aslinya zalim itu. Ya, mobil harusnya isi 10 orang cuma diisi 2, itu dolim aslinya. Kan mubadir itu. Ya kan? Kapasitasnya 10 diisi 12 itu juga dolim. Dolim karena meletakkan sesuatu tidak sesuai tempatnya, tidak sesuai kapasitasnya. Tapi dolim yang dimaksud dalam ayat ini adalah kedoliman yang
besar. Innasyirka la dzulmun adzim. Kemusyrikan adalah kedzaliman yang besar. Dolimnya gimana? Allah yang seharusnya diesakan malah disekutukan. Itu dolimnya di situ. Allah yang seharusnya diesakan malah disekutukan. Allah yang seharusnya disembah malah tidak disembah. Atau ya nyembah Allah, tapi selain Allah juga disembah. Ya, jenis-jenisnya kemusyrikan ya banyak. Ya, nyembah Allah, Allah disembah, iya disembah. Tapi selain Allah juga disembah. Ya iki musyrik yang ini iki. Atau selain Allah disembah, Allah tidak disembah. Yang lebih parah lagi, dia memaksa orang lain untuk menyembah dia. Dia menyuruh orang lain untuk menyembah dia. Apa? Mengaku sebagai sesembahan, mengaku sebagai Tuhan. Bener enggak? Iya, ya ngono kuwi. Ya. Itu termasuk kedzaliman itu. Fa'an jainahu, maka menyelamatkan kami Allah pada Nuh wa ashabas safinati, dan pada para penumpang kapal. Para penumpang kapal. Wa ja'alnaha, dan menjadikan kami Allah pada safinah, pada kapal, ayatan sebagai ayat, sebagai ibrah. Jadi ayatan bimakna ibrotan, gambaran. Lil alamin, bagi seluruh alam. Seluruh alam artinya liman ba'dahum minan nas. Jadi siapapun yang hidup di era sesudah mereka dari kalangan manusia. Jadi ashabas safinah itu jumlahnya ada yang menjelaskan 80 orang, ya, 80 orang. Cuma setelah itu turun dari kapal, semua yang bukan keturunan Nuh meninggal semua. Jadi kalau diurut, kita semua itu keturunan Nabi. Betul, keturunan Nabi Nuh. Tidak usah jauh-jauh ke Adam, kejauhan, keturunan Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan pada Ibrahim, artinya menceritakanlah kamu Muhammad pada Ibrahim. Ibrahim ini keturunannya Nabi Nuh. Entah keturunan keberapa. Pokoknya ini keturunan Nabi Nuh. Dan ceritakan wahai Muhammad tentang Nabi Ibrahim. Ketika itu qala, berkata sapa Ibrahim liqaumihi, kepada kaumnya Ibrahim. Budu, menyembahlah kalian Allah pada Allah. Definisi nyembah itu apa? Siapa yang tahu? Definisi nyembah, menyembah atau ibadah. Ada yang tahu definisinya? Loh, katanya hidup disuruh ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, gitu kan? Lalu definisi menyembah itu apa? Definisinya beda enggak nyembah dengan taat? Kalau nyembah itu hanya pada Allah saja, kalau taat bisa kepada selain
Allah. Dalilnya wa man yuti ilaha wa rasulahu yudkhilhu jannah, kan gitu kan. Berarti boleh taat kepada utusannya Allah. Boleh enggak taat pada orang tua? Kalau nyembah orang tua enggak boleh. Benar. Lalu definisinya nembah apa? Wajib bendino orang ngerti definisi ini terus piye? Sampai niku lapo ae. Ya. Definisinya ibadah nyembah apa? Jadi ibadah itu adalah merendahkan dirinya seseorang serendah-rendahnya dan memperlakukan yang disembah setinggi-tingginya. Itu definisinya. Karek sing disembah sapa saiki? Kalau yang disembah berhala, berarti orang itu merendahkan harga dirinya serendah-rendahnya, lalu mengunggulkan, meninggikan berhalanya itu setinggi-tingginya, disamakan dengan ketinggian Allah. Itu kalau nyembah berhala. Itu definisinya seperti itu. Lah kalau menyembah Allah, ya sudah, kita harus bisa merendahkan diri kita, harga diri kita, apapun yang kita miliki serendah-rendahnya di hadapan Allah, dan meninggikan Allah setinggi-tingginya. Jadi budu menyembahlah kalian Allah pada Allah, menyembahlah kalian pada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kalian pada Allah. Kalau takwa definisinya apa? Bingung meneh. Jadi ada seorang sahabat itu ditanya oleh sahabat yang lain, takwa itu apa? Takwa itu kalau kamu berjalan di suatu jalan yang banyak durinya. Terus bagaimana cara kamu berjalan? Bagaimana cara kamu berjalan? Gimana caranya? Ya hati-hati biar kakinya tidak kena duri. Nek perlu jinjit ya jinjit, mencolot ya mencolot, yang penting kakinya tidak kena duri. Kalau zaman sekarang misalkan dari sini ke sana ditaruh pecahan kaca atau pecahan gelas beling, ya, terus kalian disuruh lewat dari sana ke sana, gimana caranya? Ya jinjit, ya lompat, mencari celah bagaimana agar kaki ini tidak kena duri. Itu takwa secara bahasa. Lah terus kalau takwa pada Allah apa? Takwa itu adalah perasaan yang ada di dalam hati. Karena Nabi bilang at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Itu murni perasaan yang ada di dalam hati, yang mana perasaan itu mendorong seseorang agar menjaga dirinya jangan sampai
kena siksanya Allah. Caranya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sekarang coba dicek di hatinya masing-masing, sudah ada takwanya belum? Dicek di hatinya masing-masing. Karena orang lain tidak bisa ngecek ini. Nyembah Allah iya. Terus perintahnya Nabi Ibrahim ke kaumnya takwa pada Allah iya. Sudah ada belum ini rasa ini merendahkan diri di hadapan Allah, kemudian rasa takut yang mendorong diri kita jangan sampai disiksa oleh Allah, sudah ada apa belum? Belum? Wah parah nek belum ini. Belum. Ya supaya dihadirkan rasa itu. Ya, karena ibadah itu harus lahir batin. Rasa itu harus ada. Ya. Kalau tidak ada bahaya. Jadi perintahnya Nabi Ibrahim, budullah yang pertama. Yang kedua, wattaquhu. Dzalikum utawi demikian itu. Ibadah dan takwa. Ibadahnya pada Allah. Iku khairun lebih baik. Lakum bagi kalian. Lebih baik bagi kalian daripada ya kalian terus-menerus nyembah berhala. Karena dengan nyembah berhala itu kalian tidak bisa dianggap mengagungkan Allah seagung-agungnya, meninggikan Allah setinggi-tingginya. Karena apa? Allah masih kalian sekutukan. Dari sisi ibadah kalian tidak dapat. Dari sisi ketakwaan juga nggak dapat. Karena Allah marah akan menyiksa siapapun yang mensekutukan beliau. Itu dzalikum khairul lakum itu seperti itu. Ya. In kuntum jika ada kalian iku taklamun mengetahui kalian. Kalau memang kalian itu mengetahui mana yang baik dari hal-hal lain yang tidak baik, ya sudah kalian kerjakan. Ubudullah wattaqu. Mudeng nggih. Inama sejatinya. Inama itu biasanya maknanya apa? Asline nek sampean maknani sesungguhnya itu keliru. Keliru. Yang benar itu sejatinya. Kalau inna itu sesungguhnya, kalau innama itu sejatinya. Tak dudui bedane ya. Kalau inna sesungguhnya itu untuk menguatkan suatu berita. Ya, misalkan gini, saya ngomong ke kalian. Di pertigaan ada kecelakaan. Ini misalkan. Reaksi kalian gimana? Reaksi pertama, ada yang percaya. Yang kedua, ada yang tidak percaya sama sekali. Ya kan? Reaksi ketiga, ada yang ragu-ragu. Aku mau lewat kono gak ono apa-apa. Ngono kan? Lah, terus apa yang saya perbuat agar yang ragu-ragu dan
belum percaya jadi percaya. Saya akan mengatakan sungguh, kan gitu kan? Di pertigaan ada kecelakaan. Awalnya tadi saya cuma ngomong di pertigaan ada kecelakaan. Berhubung sampean seora percaya, saya nambahi sungguh di pertigaan ada kecelakaan. Nek sampean seora percaya, tak tambahi sumpah. Demi Allah, sungguh di pertigaan ada kecelakaan. Nah saya gak percaya, ya nemen. Ya, contoh. Ini di surat itu Al-Asr, wal asri, innal insana lafi khusrin, illal ladzina amanu, dan seterusnya. Aslinya itu al insanu lafi khusrin, manusia ada di dalam kerugian. Terus sampean ora percaya, terus ditambahi innal insana lafi khusrin, sungguh manusia ada di dalam kerugian. Seora percaya maneh ditambahi wal asri, tambahi sumpah, innal insana lafi khusrin. Itu kalau maknanya sesungguhnya itu menguatkan berita sebelumnya yang belum begitu dipercaya atau tidak dipercaya sama sekali. Kalau innama itu untuk taksis itu suatu kekhususan. Jadi innama ta'buduna, innama sejatinya ta'buduna menyembah kalian. Itu bahasanya gini, tidak lain tidak bukan, berarti khusus. Yang kalian sembah itu loh, itu tidak lain tidak bukan, min dunillah, dari selain Allah, ausanan, pada berhala. Nah itu, jadi selama ini kalian itu tidak lain tidak bukan, ya, menyembah berhala dari selain Allah. Ya berhala itu kalian tidak nyembah apa-apa. Ya, tahu ya bedanya ya. Itu inna dan inama bagaimanapun beda. Ausana itu jamak dari wasan. Wasan itu berhala. Yang kedua, watah lukuna, dan membuat kalian ifkan pada suatu kedustaan. Yang katanya berhala itu kalau tidak disembah bisa memberikan kutukan, ya. Untuk dikutuk jadi bedes, ya. Nanti kalau kamu menghina berhala, nanti kamu dikutuk jadi babi. Nyatanya ya itu kebohongan semua. Tidak lain tidak bukan, itu hanyalah sebuah kebohongan. Nanti kemarau panjang, seandainya tidak melakukan persembahan ke dewa hujan, dewa apa, nah, nanti nggak akan ada hujan. Nah, itu hanya tidak lain tidak bukan, hanya kebohongan. Jadi sejatinya hidup kalian selama ini, kalian itu hanya menyembah kepada selain Allah. Tok, nyembah Allahnya ndak ada. Ya, yang kedua, tidak lain tidak bukan, kalian hanya membuat-buat suatu kedustaan. Ya.
Jadi nyembah berhalanya itu dosa, terus membuat berhalanya terus diiringi dengan cerita-cerita kurofatnya itu juga dosa. Nolo. Jadi akhroja Abd ibni Humaid ya. Wa banu Jarir an Qatadah fi qaulihi innama ta'buduna min dunillahi ausana. Itu artinya asnaman. Jadi ausana itu ya berhala itu. Wa tahlukuna ifka itu artinya adalah tasnauna asnam. Jadi nyembahmu ning berhala dosa, ngawemu ning berhala itu ya dosa. Ya, membuatnya pada berhala itu juga dosa. Di samping dosa itu juga kebodohan. Ya. Watu, nemu watu ya ning gunung dipahat-pahat sendiri. Ya kan, dipahat-pahat sendiri, terus dikasih nama-nama sendiri. Ya, dipahat sendiri, dikasih nama apa? Biasanya namanya apa? Dewa langit atau dewa bumi. Itu umpama batunya itu diukir, dipahat menjadi apa? Lemper apa? Ulek-ulek, kira-kira disembah? Enggak. Berhubung dipahat jadi patung terus disembah. Kalau mahat ulek-ulek ora dosa. Ngono lho. Mudeng. Kalau memahat batu terus kok nanti tujuannya disembah itu dosa. Mahate tok itu dosa. Terus nanti nyembahnya juga dosa. Tuh. Inaladina. Sesungguhnya orang-orang. Nah, inna itu seperti saya jelaskan tadi, ini adalah takkid, ya. Tak buduna yang menyembah kalian min dunillah dari selain Allah. Iku la yamlikuna tidak bisa memiliki mereka. Lakum bagi kalian rizkon pada rizki. Ya. Artinya mereka tidak mampu untuk memberi rizki pada kalian. Jadi yang kalian sembah tiap hari itu, mereka itu tidak mampu memberi sedikit pun rizki pada kalian, itu tidak mampu. Ya. Nah, orang nyembah berhala itu kalau orang musyrik niku rata-rata tidak percaya pada akhirat. Nyembah berhala tujuannya biar dapat rizki, ya, biar dapat uang banyak, istri cantik, apa meneh, dan lain, ya sebatas itu. Dan yang kalian sembah itu tidak mampu sedikit pun memberi rizki. Kalau soal cari rizki fabtagu, maka mencarilah kalian indallah di sisi Allah ar-rizqa pada rizki. Kalau rizki jalu oning Gusti Allah, carilah pada Allah. Wa buduhu, dan menyembahlah kalian pada Allah. Menyembahlah kalian pada Allah. Waskuru, dan bersyukurlah kalian lahu kepada Allah. Lahu pada Allah. Ilaihi, hanya pada Allah turja'un, dikembalikan kalian. Ya. Jadi kalau soal rizki, carilah di sisi Allah. Tuh, jangan cari pada Allah, ya. Dan sembahlah Allah. Caranya yaitu tadi,
dan bersyukurlah pada Allah, ilaihi turja'un, hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Cukup ya?